warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah tarhib Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang ada ini saya giliran pertama, kemudian nanti Ustadz Lukman memanfaatkan waktu sampai asar. Kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu tentang makna daripada ta'rif daripada tarhib. Pakai ha Bu ya, bukan pakai ha. Pakai ha. Sebab nanti artinya beda. Kalau pakai ha, tarhib, ha berat, tebal itu artinya menakut-nakuti Bu. Kalau saya sebut tarhib Ramadan berarti saya nakut-nakuti semua ini. Yang benar adalah tarhib. Tarhib itu berasal dari kata rahaba yurahibu tarhiban. Ini akar katanya sama dengan marhaban. Apa artinya? Tarhib itu artinya adalah menyambut. Orang menyambut itu pasti lapang dadanya. Orang menyambut itu pasti hatinya terbuka. Sehingga ketika kita mengadakan tarhib, itu artinya kita ini sudah mengkondisikan diri kita untuk membuka selebar-lebarnya hati kita ini dengan datangnya tamu itu, yaitu Ramadan. Nah, kalau tradisi Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, paling lat itu tarhibnya itu adalah awal Sya'ban. Ya, tidak apa-apa, daripada tidak sama sekali, kita besok Ramadan atau lusa Ramadan kita tarhibnya sekarang. Jadi menyambut Ramadan, hati kita ini harus lapang, ya, harus terbuka. Ini sepintas untuk definisi daripada tarhib. Ya. Kemudian tema kita hari ini adalah ada 3 strategi untuk meningkatkan kualitas ruhiyah kita dalam Ramadan. Memang Ramadan itu adalah madrasah ruhiyah. Ruh kita ini yang digembleng. 11 bulan kemarin ini mungkin banyak jasad kita yang digembleng dengan macam-macam. Nah, sekarang Allah kasih waktu 1 bulan penuh untuk menggembleng tarbiyah ruh kita ini. Nah, ada 3 strategi yang bisa kita lakukan untuk bisa Ramadan kita ini membawa target yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang dibacakan oleh adik kita tadi. Yaitu la'allakum tattaqun. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, baik, apa strategi yang pertama? Strategi yang pertama itu adalah melapangkan dada menyambut Ramadan, sebagaimana arti daripada tarhib tadi. Dilapangkan dulu dada-dada kita ini, ya. Jangan sampai sempit mendengar Ramadan itu langsung dadanya ciut. Puasa lagi, aduh, panas-panas kayak begini disuruh puasa. Bukan 1-2 hari, 30 hari banyak niat. Ya. Itu indikasi dadanya sempit ini. Ya. Makanya harus ditarhib itu, supaya dadanya lebar, terbuka. Makanya kalau orang Arab itu menyambut tamu itu marhaban.
selamat datang. Artinya apa? Seluruh apa yang ada di rumahnya itu dipersilakan tamunya untuk menikmatinya, kecuali istrinya. Iya dong, masa istrinya. Selain istrinya silakan dimanfaatkan fasilitas yang ada. Ya. Makanan yang ada itu dipersiapkan untuk tamu itu. Artinya sampai seperti itu. Ya. Orang menyambut tamu itu. Bahkan hasratnya, keinginannya untuk sesuatu itu ketika tamunya datang, itu bisa diserahkan kepada tamunya. Sampai seperti itu ya. Nah itu sahabat-sahabat. Kalau kita ini, jangankan yang kita hasrati, punya teman kita aja, kita mau ambil juga. Apalagi punya kita mau kita berikan. Hayhata kata Allah. Jauh, masih jauh ya kita. Jadi melapangkan dada kita menyambut Ramadan. Kenapa kita harus lapang? Dada kita harus terbuka, hati kita harus lega menyambut Ramadan. Karena ada hadis yang mengabarkan sebuah berita yang sangat menggembirakan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Sungguh telah datang bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Diwajibkan di dalam bulan itu berpuasa. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah. Allah buka lebar-lebar pintu surga. Wa tuglabu fihi abwabul jahim. Dan di bulan Ramadan itu Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin. Allah mengikat, membelenggu setan-setan. Fihi lailatum minal apa? Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ya. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya, bobotnya itu sama dengan 1000 bulan. Maka dari itu kita disuruh untuk bergembira. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus bergembira karena Rasulullah mengabarkan bahwa di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kemudian ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Apalagi yang mau kita inginkan dari hidup ini kecuali itu. Oleh karenanya, kembali kepada tahap pengertian tahrib tadi, kita harus lapang dada. Bahwa sungguh sangat luar biasa Ramadan ini dihadirkan untuk kita. Kemudian, maka ya bagiyal khair akbil wa ya bagiyal syarr aksir. Makanya Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang yang pencinta kebaikan, segeralah datang di bulan ini. Manfaatkan bulan ini. Dan wahai orang-orang yang mencintai keburukan, maka berhentilah melakukan keburukan itu. Ya. Jadi kalau kita suka dengan keburukan ketika Ramadan datang ini, hentikan semua. Nah, salah satu hadisnya tadi dibaca oleh ketua BMA kita. Ya. Min husnil apa tadi Ustaz? Far'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Tanda orang yang baik itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Maka ketika Ramadan itu masuk, adik-adik sekalian, jamaah sekalian, tinggalkan hal-hal yang tidak berguna. Banyak hal-hal yang tidak berguna. Bisa kita inventarisir lah masing-masing. Ibu-ibu kalau yang tidak berguna itu enggak usah lah kita banyak berhalako-halako yang tidak bermanfaat. Berkumpul-kumpul membicarakan hal-hal yang meskipun itu hal-hal yang masalah dunia dikurangi. Sayang waktu Ramadan itu dipakai untuk hal-hal yang
tidak bermanfaat, apalagi cerita sinetron, cerita bola, cerita macam-macam. Itu hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Maka tanda kebaikan seseorang itu meninggalkan itu. Ya. Nah, kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan, ajriki ala qadari nasabi. Bahwasanya ganjaran pahala itu tergantung dari apa? Dari kadar lelah kita. Semakin lelah kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka ganjaran itu akan lebih berbobot, lebih banyak, lebih berkualitas. Ya. Sebaliknya, kalau kita leha-leha melakukan enak-enak saja, maka nilainya juga tidak seberapa. Makanya puncak daripada amal yang tertinggi itu adalah jihad fisabilillah. Kenapa? Karena itu berat, Bu. Berat itu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membunuh atau dibunuh. Makanya ganjarannya itu syahid, langsung masuk surga. Kemudian hadirin sekalian, Allah memberikan sebuah ganjaran yang luar biasa ketika kita berpuasa. Artinya apa? Ini dalam hadis qudsi. Kullu amali bani adama lahu. Setiap amal anak Adam itu bagi dirinya. Illa siyam. Kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzibi. Karena puasa itu untuk aku dan aku yang mengganjarnya. Jadi puasa itu adalah ibadah yang memang menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ganjaran itu. Ya. Kalau ibadah yang lain itu sholat, zakat, kemudian haji dan lain sebagainya itu adalah untuk hambanya, untuk kita. Tetapi khusus untuk puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan mengganjar langsung. Kenapa? Karena ibadah puasa itu ibadah yang sir. Ibadah yang apa? Yang tidak kelihatan. Belum tentu itu yang sehat-sehat kayak begini, ini puasa. Buktinya coba Ramadan nanti, Bu, kalau kalangan hari Ahad. Ya, pergi sana. Yang merokok bulan Ramadan itu bukan kurus-kurus orangnya kayak saya, Bu. Saya sih masih lebih mending, sudah mulai gemuk. Dibandingkan ketika datang ke sini, kurus, Pak. Berarti ada peningkatan saya datang ke sini. Sejahtera sedikit. Tengok nanti hari Minggu depan ini, minggu depan, kalangan bulan puasa, itu yang merokok itu bukan orang kurus-kurus, orang gagah-gagah. Dan sebaliknya belum tentu orang yang kurus-kurus itu puasa, belum tentu. Mungkin kurus-kurus karena penyakit paru-paru. Artinya orang berpuasa itu memang ibadah yang sir, ibadah yang memang tidak kelihatan kayak sholat. Sholat datang ke masjid, takbiratul ikram, orang lihat, calon mertuanya lihat, semangat kita, lebih lama sholat kita. Santri baca Quran bisa didengar, disaksikan orang, duduk di sini, dilihat santri putri, dibagus-bagusi bacaannya. Oh tadi ndak aslinya itu bagus sudah itu. Ya. Artinya itu adalah ibadah-ibadah yang nampak secara lahiriah, tetapi ketika puasa itu orang tidak tahu. Orang tidak tahu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran sendiri terhadap puasa itu. Ini kan sebuah gambar gembira. Sehingga jangan sampai kita mengeluh ketika puasa. Tetapi sebaliknya, kita akan menjadi semakin bergembira. Baik. Itu strategi yang pertama. Gembira, Bu. Gembira karena puasa ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang handle. Terakhir itu hadis qudsi. Ya. Gembira karena ada satu malam yang luar biasa nilainya. Gembira karena pintu-pintu neraka itu ditutup, pintu-pintu surga itu dibuka. Dan harus bergembira. Kemudian yang kedua,
Strategi yang kedua adalah harus berilmu, Bu. Ya. Harus mempunyai ilmu. Artinya ketika puasa itu, Ramadan itu kita harus tahu ilmunya itu. Artinya harus belajar. Baca-bacalah. Apalagi hari ini. Hari ini sudah banyak di medsos, di YouTube dan lain sebagainya. Kita mau belajar tentang Ramadan itu banyak sekali, ya. Nah, karena apa? Supaya ibadah kita ini tidak ikut-ikutan. Ini puasalah. Ya. Sekarang sahurlah. Nanti bukalah. Ya. Baca Quran, ya baca Quran lah, ogah-ogahan. Kalau ada waktu baca Quran. Taraweh juga, ogah-ogahan juga. Sholat malam, malas-malasan. Karena apa? Karena kita ikut-ikutan. Makanya Rasulullah mengatakan, jangan sampai kita ini ikut-ikutan. Ya. Janganlah kalian itu menjadi imma'ah. Apa imma'ah itu? Orang-orang yang ikut-ikutan. Kalau orang berbuat baik, dia ikut baik. Kalau orang berbuat jelek, dia ikut jelek. Jangan. Tapi kalian harus istiqomah. Ketika orang berbuat baik, ikut kebaikan. Dan ketika orang berbuat jelek, maka jangan ikut. Ya. Maka itu perlu ilmu. Kenapa? Karena agama ini adalah ilmu. Wahyu yang pertama itu adalah iqra, bacalah. Wa'lam annallaha la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak Tuhan selain Allah. Artinya apa? Berilmu dulu, Bu. Ya. Mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala itu harus berilmu. Fa'lam. Ya. Ilmuilah, berilmulah tentang apa? La ilaha illallah. Ya. Maka Al-Bukhari dalam kitabnya itu membuat satu bab tersendiri tentang ilmu itu. Dengan judul Al-ilmu qablal qaul wal amal. Jadi sebelum kita ini bicara, sebelum kita ini beramal, maka berilmu dulu. Makanya beda orang yang berilmu itu ngomong dengan orang yang tidak punya ilmu. Ya. Berbeda. Tetapi buah daripada ilmu itu adalah apa? Akhlak. Buah daripada ilmu itu adalah akhlak. Indikator orang itu ilmunya benar, berkah, yaitu akhlaknya baik, tidak merendahkan orang. Ilmunya baru seujung kuku saja, orang lain itu direndahkan, disepelekan. Mungkin usianya dia muda, sudah S3. Ada orang tua ini yang kayak ibu-ibu di depan ini sudah tua-tua sepuh. SMP mungkin tidak lulus. SMA mungkin tidak lulus, tidak pernah makan bangku kuliah karena bangku tidak bisa dimakan. Ya. Kita datang baru lahir, mentang-mentang S3 dibilang, ibu ini apa? Ibu itu, yang didengar itu oleh yang berilmu. Saya ini S3. Ibu itu tidak ada S-nya, S teler aja. Itu akhlaknya tidak sempurna, tidak baik. Ilmunya tinggi, tapi akhlaknya tidak baik. Ini orang yang begini nih banyak orang yang begini nih. Ya. Jangan sampai kita ini ilmunya tinggi tapi tidak ada akhlaknya. Kemudian maka dalam doa kita itu kita ini meminta, ini waktunya sudah habis ini. Satu lupa tidak kebagian. Ya, saya percepat aja ini. Jadi kita berdoa dalam surat Al-Fatihah itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, siapa itu al-maghdub dan siapa itu ad-dolin? Maghdub itu adalah orang Yahudi, dolin itu adalah orang. Kenapa orang Yahudi dikatakan maghdub? Karena dia berilmu tetapi dia tidak menggunakan ilmunya atau tidak mengamalkan ilmunya. Maka dia orang sesat. Orang Nasrani itu adalah orang yang rajin ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Maka ilmu itu penting. Maka kita harus belajar
tentang Ramadan ini. Apa amalan-amalan di bulan Ramadan yang harus kita lakukan? Kemudian yang kita lakukan kepada anak, kepada suami kita, kepada orang lain, apa yang harus kita lakukan? Itu ada ilmunya. Buka hadis-hadis, kemudian buka ceramah-ceramah ulama-ulama kita. Supaya apa? Supaya Ramadan kita ini tidak sebagaimana Ramadan pada umumnya. Ya, umumnya orang-orang. Nah, ini mungkin strategi yang terakhir ini. Supaya Ustaz Lukman ini ada waktunya. Nah, yang ketiga adalah menjadikan Ramadan itu untuk meningkatkan ibadah. Ramadan sebagai pondasi untuk bulan-bulan berikutnya itu kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fenomenanya ketika Ramadan rajin sholat, bahkan taraweh, bahkan sholat malam, baca Quran rajin, zikir rajin, infak rajin, tetapi begitu di luar bulan Ramadan kembali ke asalnya. Yang pelit lagi, yang malas sholat, malas lagi, yang tidak pernah baca Quran, kembali lagi, apalagi yang sholat malam, sholat taraweh, tidak ada dikerja sama sekali. Bukan begitu Ramadan. Ramadan itu adalah menjadi tarbiyah. Supaya apa? Di luar bulan Ramadan itu kita ini menjadi lebih semangat. Makanya seorang syekh itu mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Bahwasanya alangkah buruknya orang yang mengenal Allah ya'rifunallaha hanya di bulan Ramadan. Ketika di luar bulan Ramadan tidak kenal lagi Allah. Sudah lupa lagi. Yang dikenal karetnya saja. Allah, ada istilah nyembah karet itu katanya. Yang mau nyembah karet. Pagi-pagi buta, lupa sholat subuh. Wah, bahaya itu ya. Jangan sampai begitu. Sholat dulu, Bu. Maka Ramadan itu adalah latihan untuk bulan-bulan berikutnya. Maka rajin-rajinnya belajar membaca Quran, rajinlah sholat-sholat sunat, sholat lail, kemudian berinfak supaya setelah Ramadan itu kita akan terbiasa dengan itu. Nah, ini saya kira 3 ini ya. Strategi untuk menjadikan Ramadan kita ini penuh dengan berkah dan kita meningkat ruhiyah kita. Yaitu yang pertama adalah apa? Menyambut dengan penuh kelapangan. Yang kedua, mengilmui Ramadan. Yang ketiga itu adalah menjadikan Ramadan menjadi pondasi untuk kita bisa terus lanjutkan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan untuk bulan-bulan berikutnya. Ketika itu kita dapatkan, maka puasa kita ini akan beda dengan puasa orang awam. Kamin so'imin laisa lahu min siyamin ilal ju wal atos. Banyaknya orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali apa? Haus dan lapar saja. Nah, mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini puasa yang berkualitas sehingga berguna bagi kehidupan kita yang akan datang. Hadanallahu juma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.